2 Populer. Pro 2 Populer. 99 era di Pro 2 FM Purwokerto, suara kreativitas. Selamat malam sahabat kreatif, aku Dodi Widian balik lagi temani kamu untuk kesempatan malam hari ini di rangkaian Pro 2 Populer. Sebenarnya di jam 12 malam dan seperti biasa kita bakal awali sahabat kreatif untuk malam ini di hari Selasa sahabat kreatif edisi hari ketiga ya. Di bulan September 2019 aku bakal temani di Japan on Pro 2. Aku nggak sendiri, ada teman-teman Hana Harajuku Nation Purwokerto. Selamat malam. Lemes amat. Aduh, acaranya ganti. apa sih? Pro 2 Populer tadinya kan Mas Dino ya. Ih, ganti. Akhirnya loh. Siapa itu? Minggu kemarin pun udah dateng ya minggu kemarin. Enggak nih, ini enggak nih, Di. Ini sekarang udah bulan ke-9. Iya, terus Gitu ya. Itu Mas Dino kan di tahun 2018. Oke. Pro 2 Populer itu di tahun 2019 gitu ya. Iya. Bulan ke-9 ya. Itu artinya sudah melewati berapa hari itu ya. Pak, harinya banyak banget, Pak. Iya. Bulan aja. Ya udah dikurangi lah ya. Ya. Setiap bulannya itu mungkin ada 4 atau 5 kali di hari Selasanya. Ya. Itu nggak gitu bulan Februari yang 29 Iya hari loh. Baru nyadar kalau sekarang itu udah beda gitu. Kemana aja? Udah bersih Tadi dari bilang kemarin tuh kakaknya di Desa Penari kemarin. Kemarin gitu ya. Tapi versi mana nih? Hah? Nur lebih keren. Oh, aku versi Ada tiba-tiba dia punya standonya loh. aku versi yang ularnya itu. Kalau Nur luar biasa itu enak kan versinya. tahu ciloknya. Atoy. Enggak, aku baru sadar Apa? ternyata loh. Oh, udah ganti nama gitu. Aduh. Siap, Ada. kelasnya jago. Ya. Jadi selama ini kamu masih berada di dunia maya. Ya. Saya kembali lagi. Terjebak. Oke, tapi kalau ngitungin matematis nanti kita juga bahas itu ya. Ada bahasanya. Ya bridgingnya pas sih. Iya. Gimmick kamu bagus lah. Padahal mah enggak tahu beneran. Iya, padahal mah nggak bagus. Tapi kalau di Enggak. bias apa? Kopelat Tapi emang tahu dia pandangannya. Coba. Dulu. Kalau bukan orangnya nggak Oh iya, bisa. nggak bagus Kalau ya, bukan orangnya bagus ya, bisa. bagus ya. Enggak, emang embel-embel Copland the best tuh bukan cuma sekedar embel-embel doang gitu. loh. Bukan sekedar isapan Iya jempol loh. kaki semata ya. Ada latihan, Pak. Udah ada tracknya. Oke lah, kita kenalan dulu, ada siapa aja. Malam ada Conan. Halo. Ada Asif, Yoroshiku. Let's go. Halo. Ananda desu, yoroshiku gozaimasu. Let's go. Halo. Ya, selamat malam. Ada Riki di sini, salam kenal. Salam kenal. Malam ada Vesa, Yoresku. Let's Halo. go. Ya, Didi. Dari Seko udah. Udah mereka udah tahu udah pasti. Kemaki. Siapa tahu? Siapa lagi loh? Kemaki ya. The one and one all nih. udah. Awas kalau jatuh sakit tuh, Pak. Gak apa-apa. Udah biasa jatuh saya. Kemaki bahasa Jepangnya kemaki. Ada lagi nggak? Aduh, siapa lagi? Andri, selamat malam. Salam Andri. Halo, ada Ocha, selamat malam. Selamat malam. Terus. Halo. Konbanwa mina Maratu desu, yoroshiku onegaishimasu. Let's go. Halo. Terus. Ayo. Yuk. Kumpul. Yoroshiku. Yoroshiku. Terus. Ada Kori. Ochan yoroshiku. Yoroshiku Chan. Halo. Beda N. Bedain. Iya. Terus udah? Udah. Udah nih. Ntar Udah. ada lagi ntar. Ada lagi. Kan nyusul biasa. Ya oke lah ya. Yes, tadi kita bahas sedikit sahabat kreatif ya. Kita bakal terkait dengan adanya hitung-hitungan matematis Yuk, ya. sudah Yes. aku. Oke, ini apa sih matematikanya itu? Dalam bahasa Jepangnya atau gimana? Iya, pengucapannya. Pengucapannya matematika jadi ya. orang Oke. pertama. Selain itu apa lagi? Aku ada tentang makanan. Coba Makanan. ke makanan. Oke, makanan. Ahli gizi. Amin. Berarti Dia kita itu tanya dia itu menggali lubang sendiri untuk jatuh ke lubang itu. Apa jarang-jarang loh. Enggak, jarang. Kan dia udah jarang nih ya. Jarang nongol di sini nih ya. Kita akan coba lihat loh bagaimana apakah dia akan mudah terpancing. Lagian ini kan sejam nih, jadi aman. Aman. Oh, enggak. Sialan. Untung enggak 2 jam Di bahaya. sini nggak ada yang aman. Pas 1 jam itu udah lebih dari cukup 1 jam mah. Oke. Jadi kita mau bahas terkait sama matematika ya. Istilah matematika dalam bahasa Jepangnya dan juga ada makanan. Makanannya terkait apa Gi? Makanan tuh makanan Jepang dengan nama-nama yang cukup unik, tapi bisa bilang nggak cuma nama yang unik tapi bentuknya juga Unik. nggak ada di Indonesia. Oh, Itu bentuknya huruf juga kah? Enggak huruf. Nyambung Angka, sama angka, matematik angka, itu angka Angka, ini biar huruf. nyambung. Ini yang nggak lazim lah.
Enggak lazim. Enggak Biar lazim. penasaran, biar penasaran. Jadi nyambung sama matematika, Di. Iya. Apa aja nih? Matematika enggak Sulit lazim. untuk dijelaskan. Enggak lazim matematikanya. Kita nggak masuk, kotak tuh nggak masuk nih, kayak apa tuh nggak masuk. Sulit untuk dicerna. Iya. Oke lah, itu dia bahasan kita sahabat kreatif ya untuk kesempatan malam hari ini, dan yang ingin gabung silakan tinggal WhatsApp aja di 081327312222. Oke. Yang pertama kita mau bahas apa? Makanan dulu, matematika dulu. Matematika dulu. Tapi kan bridging-nya tuh udah bagus tuh. Oh iya. Dari awalnya tuh apa sih tadi? Kita berpusing ria dulu matematik lah. Ya udah matematik ya. Nanti kalau udah pusing, lapar, makan. Itu tidur. Makanannya enggak lazim lagi. Ya kan yang namanya logika harus dibalengin logistik. Bahasnya matematika. Ye. Kan matematika, Bang. Oh iya iya iya. Oke lah. Aku suka banget sama matematika. Aku suka matematika. Karena kalau sobat bisa ngeliat mukanya Didi tuh kayak Aduh. Bukti kecintaannya. Iya, ya. aku tuh pada angka. suka banget dari dalam hati aku sama matematika. Iya. Oke. Kita mau bahas soal matematika nih sahabat. Kita bahas soal matematika ya, kayak belajar aja ya. bukan. Lagi les gitu. Kalahin ruang ini. Ya, jadi yang bakal dibahas itu ada perjumlahan, dasar sih, perjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan cara pengucapan angka yang ada komanya, terus ada stripnya, terus sentimeter gitu. Cuma pengucapan doang, nggak ngitung beneran nggak. Pengucapan doang itu Bang Feni di Jepang gitu. Paling sulit, paling males sekali listening. Jadi sebelum ke pengucapannya kita harus tahu angkanya dulu. Iya. Mungkin kita puluhan kali ya. Satuan dulu. Satuan Sampai puluhan. puluhan, belasan. iya. Panyu udah pada jago sih. enggak juga, Bang. Anda semua Coba sekali itu. Saya tes dulu dari angka 1 ada yang tahu bahasa Jepangnya? Ichi, Ya, 2, ini, 3, sa, 4, chi, 5, ko, 6, Shichi, 6. Roku, Ya, Roku 7, Shichi, nana, terus 8, hachi, Hachi 9, kyu, 10. siu. Lah itu udah pada jago kok. Ye, kalian dapat permen. Enggak cepet amat, Pak. Itu kan lebih bagus. Udah selesai, itu aja pembahasannya. Mungkin Pembahasannya itu aja. sedikit-sedikit ke belasan langsung lompat ke puluhan aja. Iya. Jadi yang sebelasan itu tinggal tambahin 10 tadi. 10 apa tadi? Ju. Ju. Nah, jadi ju-nya tuh ditaruh depan. Misal 11. Ju ichi. Berarti itu 11. 16. 16 ju roku. Cuma seperti gitu itu. doang. Kalau 20. 20 itu ininya di depan. Oh, Iya, kebalik. Ya, Dibalik. ni ju gitu. Jadi 20. 2 sama 10 ni ju. Jadi Itu kalau 20. 879 tuh. Kenapa dipersulit? Kita belajar, kita tuh belajar ya. Merangkak dulu, gitu loh, ditatih dulu. Maraton. Ya. Aduh. Saking Tanya cintanya saya. sama matematik. Saking cintanya loh. Oh iya. Saking cintanya Hal dengan seperti ini matematika. mudah di matanya. Aduh. Puluhan itu dasar. Terus. Untuk 20, 30, 40 kesananya itu sama. Jadi angka yang itunya di depan. Kayak tadi 20 niju, Iya. terus ada 30 sanju itu 30. pokoknya juju semua belakangnya. Belakangnya jujur semua. Berarti sampai kayak Indonesia kan 30. Ya, begitu. Oke. 3 saju. Ini Oke. lompat ke ratusan. Iya. Ya, boleh. Ya. Jadi 100 itu ada namanya hyaku. Hyaku itu 100. Iya. Jadi 101 hyaku ichi, cuma ditambahin 101 gitu. Iya. Kalau belakangnya tinggal ditambahin doang sih sampai yang tadi. Misal 127. Hyaku niju nana. Oh. Cuma ditambahin doang belakangnya. Jadi fleksibel. 700 berapa, Di? 879. 879. 800 itu hapyaku nanaju kyu. Lah, kok beda sampai apa tuh? 800-nya kenapa Hapyaku bukan Hachi Yaku? Hachi Yaku. Khusus ada angka 6 sama 8 itu pengucapannya beda. Tuh. Di Itu- visioner, the best corporate. udah Visioner, Bapak. Kita nggak ngerti langsung disuruh maraton. Iya. Tapi dia tahu kan, ibaratnya akan menimbulkan pertanyaan berikutnya karena ada angka 6 dan apa tadi itu? 8. Bridging-nya sangat bagus Visioner. Udah terlalu muteki kopilotnya mau udah. Bridging-nya luar biasa. Futuristik. Ya, asal usulnya saya kurang tahu ya. Mungkin kayak di bahasa Jawa itu ada 25 kan, bukan 25 selawe ya gitu. Iya. Ya, itu nggak tahu aku. Oh gitu. Kayak gitu. Iya, iya, Kayak Lawe. nggak Masuk akal, masuk akal. Iya.
Jadi kalau yang 600 itu Apa? Ropyaku. Ropyaku, kalau yang 800 Hapyaku. Hapyaku. Kalau 700? Nanahyaku. Nanahyaku. Atau Shichiyaku. Jadi cuma 8 sama 6 lah ya. Iya. Yes. Itu berlaku sampai 1000-an apa cuman di Berlaku sampai Jutaan. juta. Kalau ribuan itu kan emang Roku mah enggak sih. Oh enggak, berarti cuman di ratusan aja berarti. Ratusan. Oke. Mungkin cukup sampai ratusan ya. Iya. Ya, takutnya lapisannya kebanyakan. Ya, Dan apa yang tambahan itu yang kalau Indonesia kan 3 digit. 3 digit maksudnya. Yang pembilangannya 3 digit, kalau di Jepang 4 digit. Oh iya itu benar. jelas ya. Itu pasti gimana tuh? Buat uang ya mungkin ya. Jadi kan kalau di sini tuh 100.000. Di sana itu 100.000 kan 100.0003. nolnya 3. Kalau di pas. Jepang itu titiknya 4. Jadi 100.000 itu titiknya bukan di Bukan tiganya di loh, tapi di 4-nya. Oh. Kalau di Jepang, modelnya Jadi, kayak gitu. Kalau 100.000 di sana berarti 1000 ditambah nolnya 2. Ya. Oh, Iya, oke. seperti itu. Dari situ kalau untuk angka uang sudah masuk ke Tambahan dulu. pertambahan ya. Oke. Jadi pertambahan itu ada namanya tasu nani tasu nani wa apa itu artinya Apa? berapa tambah berapa sama dengan berapa. Oh. Tasu. Contohnya tadi angka berapa deh request. 1 ditambah 2. Lanjutkan. Apa? Terlalu mudah saya tambah dulu. Ya. Nomor-nomor yang keluar. Coba deh 1.566. Aku tambah. Pradadi. Contohnya 1 tambah 2 gitu. Gimana? Berarti ichi tasu ni wa sama dengan berapa? 1 tambah 2 berapa tuh? Ya. Tiga. Berarti Anda sangat Sama dengan itu bahasa Jepangnya apa? wow berarti ya. Wah. digantikan dengan partikel wa. Wa Oh. itu bisa adalah sih kalau Oh. secara general gitu. Oke. 1 tambah 1 adalah Oh. 1 tambah 2 tadi 3 lah ya. 3 san. ichi tasu san wa san des. Oke. Oke. Itu harus ditambahin des belakangnya apa? Oh enggak sih, itu Enggak. des itu cuma untuk formalitas. Formalitas, Bahasa oke. formal gitu. Terus Habis pengurangan itu ada Tetap tambahan, Pak. Tambahan. Tambah dulu lah. Iya. pengurangan. ya pengurangan. Anda terbalik. Langsung aja akar berapa gitu, pangkat berapa ya? Itu kalau pengurangan itu pakai kata hiku. Hiku. Nani hiku nani wa berapa? Oh, berarti sama. Polanya sama. Oke. Misal berapa? 5 kurangi 3. Iya. Go hiku san wa Sama. ni des. Oke. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Bener gak sih? Bener ya? Iya. Maaf, anak sastra gitu. Ya, terus masuk ke habis pengurangan apa? Pembagian lah. Pembagian. Aduh, jangan Pembagian dibagi itu dong. ada yang namanya baru. baru. Nani- Sewaru. Tuh. Itu beda Bapak. polanya masih sama sih, nggak ada yang berubah. Jadi nani baru nani wa berapa gitu. Tapi kalau misalkan ada yang per-peran gimana? Misalkan 1/3, 1/4. Nanti bakal dibahas, ada Oke. pembacaan yang per peran. Polanya masih sama ya tadi. Ichi baru ni wa 1 bagi 2 emang bisa? Bisa. Oh bisa. Bisa setengah. Bisa setengah sih. Ichi baru ni wa hangbung des. Hangbung des setengah atau nibu no ichi. Nanti bakal Nih, dibahas. Oke. Terus habis pengurangan apa? Perkalian. Perkalian ada. Nanti kita mendapatkan kata serapan dari Jepang. Ya. Ya nanti. Aku tadi buka-buka ternyata ada nih kata ini digunakan ternyata Ya kan dari masih Jepang. Yes, boleh dulu bikin Ya. penasaran. Ayo terus. penasaran. Buat perkalian ada pakainya tuh kakeru. Kakeru. Kakeru Sato. Takeru, Bapak. Itu Takeru. Dia bisa di Kamen Rider dia. Iya. Mau di climax jam, Pak. Terus Kakeru. Polanya masih sama kayak pertambahan tadi, cuma dengan 1 kali 2 berapa? Tasunya diganti Kakeru lah ya. Takeru. Ya, Oke. Terus Jadi pembagian. tadi tasu, pembagian. Tasu, Ada tasu, terus Shaku. pengurangan itu hiku, Hiku, pengurangan hiku, perkalian ada kakeru, Kakeru, terus pembagiannya pembagian itu ada baru. baru. juga. Terus Nah, selanjutnya tadi ada pengucapan kata sih yang pakai koma gitu. Per-peran. Perperan atau Desimal. koma-komaan. Desimal. Ya, Desimal per-peran. Untuk koma sendiri itu
kalau di Jepang itu pakainya titik ya, ten namanya. Ten. Jadi misal 1,2 ichitenni gitu. Oh, berarti satu penyebutannya hampir sama kayak Indonesia. Jadi kayak ini koma baru Ya, kata selanjutnya. cuma digantinya ten gitu. Kalau 10 tapi habis itu 0. Ya emang nggak bisa. Maksudnya 1,05 bahasa Ya. Jepangnya. 1,05 Iya. Ichi ten 05 Yong. Yang Ya, tetap Go. gitu, tetap nggak Gue ada. sayang. Oh iya. Cie sayang. Berarti Bagus, bagus. bahasa Jepangnya 0 itu 0. Zero atau rei. 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 Wah, terus Malah sombon. Sudah mulai pusing. ya udah mulai panas kan balanya. Padahal kalau di Indonesia itu kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian Iya. perkalian doang. Betul. Tapi mungkin karena bahasanya berbeda jadi kayak oke. Iya, iya. Terus ada garis miring kayak per peran gitu. Per peran ya. 1/2 gitu. Kalau di Jepang itu ada namanya bungno. Jadi misal 1/2. Ichi bung enggak dibalik. Kalau 1/2 itu yang disebutin belakang 2 dulu. Jadi ni bun no ichi itu 1/2. Sanbunoichi. Kayak yang lagunya Samurai X lah. Sanbunoichi. Kalau Ya. 3/4 3/4 itu 3/4. Berarti empatnya dulu. Yang Empatnya bunosan. Oke. Berarti 4-nya dulu ya. Yang disebutin Yang bawahnya bawahnya. penyebutnya. Terus ada senti. Kalau senti itu cuma diserapin doang. Jadi misal 3 senti ya san senji. Senji. Ya, jadi Tulisannya katakana. tulisannya pakai katakana. Terus ada meter kubik yang ada duanya. Itu Kubik 3. yang 2 itu apa? Persegi. Oh, persegi ya. Ya maaf. Kan anak sastra. Ya. Anda berkelites sangat hebat sekali. Klasik sekali rasanya. Gak bisa kan anak sastra saya. Klasik sekali Anda. Anda sangat baik sekali. Kalau apa tadi? Meter persegi misalnya. Iya. Itu ada heiho metoru. Heiho, depannya tuh tambah heiho. Metorunya tinggal di serapin aja bahasa Inggris. Jadi misal ada 2 meter kubik. Persegi. Iya. Berarti Karena sastra. Iya di luar. Iya, aku wakilin. berarti ni heiho metoru. Ngaturu. Kalau kubik Hey ho hey. Itu kan. Kalau Udah kubik gila gimana? apa sih Gi? Kalau kubik Lagi pusing palanya Pak, pas panas banget ini. kalau apa kubik ya? Saya lupa. Meter kubik tadi. Kubik itu yang 2 apa 3? 3. Kubik 3. Meter terus M terus 3 Aduh, lupa saya. kamu jangan beralasan sastra lagi ya. Ya, Tapi di Jepang ada akar enggak sih? Akar pangkat berapa gitu ada? nggak? ada. Ada. Pengucapannya tapi saya belum tahu. Oke. Ya, belum belajar. Makanya kalau di Jepang sendiri kalau kalian ingin kuliah itu kalau nggak salah minimal itu harus N2. Aduh. Oh. Iya, Pak. Enggak juga sih. Makanya kan itu kan angkanya jadi ribet. Apalagi kalian kuliah matematika di Jepang. Ya sudahlah. Tapi ada loh orang kuliah jurusan matematika yang Ada. bener-bener Itu yang menikmati banget. YouTuber Indonesia Itu tuh. bukan Indonesia ya. Ya, itu jago. Dia kuliah matematika di Jepang. N1. Apa ya? Iya. Oh, Ya, baru lulus. Terus yang terakhir ada suhu, pengucapan suhu. Suhu. Pengucapannya kalau suhu di sana sama aja Celcius. Pakainya Celcius. Ya. Tapi pengucapannya itu bukan 25 Celcius bukan. Pakainya do. Misal Jadi ada 1 Celcius, 1 misal- derajat Celcius. ya ichido. Ichido. Itu kalau misalnya pakai Kelvin bisa tuh. Gak usah pakai Celsius deh, pakai Kelvin, Fahrenheit. Ya. Bisa, cuma Bisa. pengucapannya beda. Pengucapannya beda. Ya. Kayak pakai Rupin. do semua. Hmm. Oh, jadi Karena kan gitu. Celsius kan ya general gitu. Iya. Tapi yang paling penting dari angka itu duit. Kalau di Iya. Jepang gimana? Kalau di Jepang? Ya yen, Yen. ichimang yen gitu. 1000 yen. 1000. Oke. Yang penting tahu duit aja. Iya, angka beli sabun 4 kuadrat. Udah sih paling itu untuk pengucapan dasarnya. Iya, tadi yang apa tadi dirangkum tadi penjumlahannya apa tadi? Penjumlahan ada tasu, Tasu, pengurangan, pengurangan ada waru, Waru. nani waru, Itu pembagian, Pak.
Hiko. Oh, Hiku astaga. Itu kaki. Sastra enggak apa-apa. Ya sastra enggak apa-apa lah. Aku wakilin. Terus apa lagi tadi? Perkalian, Perkalian kakeru. ada kakeru, nani kakeru. Wah. Pembagian ada nani baru. Oh iya. Dan tadi ada pengucapan untuk angka 8 dan 6 sedikit berbeda ya. Iya. Untuk 800 dan 600. 600. Berarti itu haji 8, lebah 8 itu. Hapyak. Haji Kak, haji anak sebatang kar. Iya. Bah. Terus Ya udah. Seperti itu. Ada yang mau tanya? Aku misalnya kalau nyebutnya kayak gini, minus 1. Min. Min 1. Itu bisa sih dipakai apa Pakai sarapan. Jadi sarapan pakai Inggris kayak gitu. minus ichi ya. Oke. Minus. Cuma ada pengucapan Jepangnya sih, cuma saya lupa itu. Oh, pokoknya kalau Jepang yang ribet itu diserapin aja pakai katakana. Nama saya gitu. Nama saya. Oke, seperti itu. Seperti itu Om Dodi. Oke, ada yang gabung nggak? Oh iya. Coba kita lihat ya di WhatsApp-nya Bro. Ada nih. Ada dari Ricky. Hai Ricky. Ricky Siswanto nih. Konbanwa minasan. Mau tanya, Silakan. apakah manga Overlord akan tamat? Terus dia juga dapat info bener nggak sih kalau ada permasalahan di author Overlord sehingga jadinya tuh sedikit tersendat gitu loh. Ada yang tahu? Siapa yang Manganya dulu deh, manganya bakal tamat nggak? Kalau manga sih, manganya belum malah. Manganya belum tamat. Manganya belum tamat. Masih jauh Kak, maksudnya dikira-kira Kalau di LN, kamu baca di LN sama di manganya tuh jauh banget sama di LN-nya. LN itu apa LN? Like novel. Kok dibuka bercahaya? Masih lucu loh ya. Cok Novel itu ringan, masih novel lucu loh. Aku temukan selisih satu. dari LN ke manganya masih jauh. Oh, berarti masih Lebih jauhan tamatnya masih LN-nya ya? jauh. Tapi dengar-dengar di kabar itu apa namanya? Ada apa kayak berhenti tuh di LN-nya gitu. Oke. Nah, katanya agak sedikit kecewa apa gimana itu nah penulisnya. itu berkaitan nggak sih sama? Jadi si Ricky ini dapat info kalau autornya si Overlord ini sedikit ada masalah sehingga itu menyebabkan manga atau LN-nya berhenti. Mungkin Berarti emang kemungkinan ada Iya, masalah di autornya. Di autornya ada masalah gitu. Jadinya Oke. sempat berhenti gitu. Ya, itu buat Ricky Siswanto. Oke. Ya, Copilot the best iyalah. Iya. Apalah. Ini Ini dia. dia terakhiran lagi. gitu. Iya, Pak, seriusan nih. Nih, salam aja buat the best Copilot. Iya, siapa lagi? Dikasih salam. Udah dibilang udah dijamin fix 100% legit udah. Ada lagi nih. Konbanwa Iya. minasan. Konbanwa. Ada dari Diki Siswoyo. Siapanya siswa? Enggak tadi Siswanto nih. Ricky. Dia kakak adik ya. Makanya pada tanya. Ya makanya. Mungkin. Silakan buat Ricky Anda menjawab dan Diki menjawab. Anda kakak adik Anda. Mau tanya, Ya, silakan. SNS itu singkatan dari apa? Dan oh ya, pas penasaran kok nggak pernah ngupload cerita di WA. Pengen tahu suasananya kayak gimana. WA Terima Pro 2. kasih. WA-nya WA-nya Pro 2. WA-nya Pro Kan biasanya kan Pro- nggak bisa kebuka. Jangan jujur banget dong, Mbak. Aduh. Seriusan nggak bisa kebuka. Ya biasanya kan Pro 2 update kan paling cuma temanya kan mau apa kan. Dia tuh pengen gimana sih suasana di sana gitu. Oh, gitu. Fotonya gimana gitu. Iya ya. Nah, next time kita ini ya ada videonya dikit lah ya, Ya. di statusnya Bro 2 ya, di Ya. WhatsApp ya. Kamu kalau lihat suasananya kaget kamu. Ini kayak barak ya di sini ya. Yo, militer semua. Terus SNS ada yang tahu? SNS. SNS itu bahasa Indonesianya gampangnya itu sosmed lah. Sosmed. Iya, jenis Oke. Facebook, Instagram itu SNS. Tapi yang dipakai di sana. Tapi yang biasanya dipakai di Asia, misalnya Korea ataupun Jepang. Platform kah atau Ya itu SNS itu sosial media kalau Di- bahasa Indonesianya. Enggak itu di smartphone kah apa di Ya di sosial media Oh, di mana? oke. Iya. Singkatannya tuh social networking site. Nah, Situs sosmed. Iya, sosmed. Kalau di sini bilangnya ya sosmed singkatannya. Iya. Oke, itu buat si Diki. adanya Ricky ya. Ya Ricky. Iya, Ricky Siswanto, Diki Siswoyo. Oh iya. Kakak adik. Kakak adik. Ada lah sudah.
Udah. Oke, itu dia ya. Yaudah, nanti kita mau bahas sahabat kreatif terkait dengan makanan ya. Makanan ini namanya unik, tampilannya juga unik. Ya. Ya, nggak tahu nih makanan Bahannya apa nih. unik. Yes, Banyak ya. unik ya? Oke, semoga bahasan tadi terkait sama matematika tidak membuat kamu pusing karena tampaknya yang abis ini juga bakal bikin kita pusing terkait dengan makanan ya. Tapi dengan itu, Setengah jam, Pak. 25 sang ahli menit. gizi akan teruji. Bukan gini, jangan kan setengah jam, 10 menit udah lebih dari cukup. Oh, 25 yes. menit, Pak. Udah cukup. Wih. Itu udah cukup Yo, banget buat saya. Jadi sebenarnya di Jepang kan banyak banget makanan nih yang aneh. Kayak apa ya yang aneh ya? Sashimi deh. Mungkin kalau misalkan umum. iya di Indonesia kan makan makanan mentah tuh enggak umum banget kan. Belum matang dimakan. Heeh. Tapi sebenarnya di sana kalau di Jepang sana udah biasa. Nah, ini ada beberapa makanan yang namanya selain aneh, tapi ternyata emang bahannya juga aneh gitu. Nih, yang pertama nih ada 6. Yang pertama ada Sakura Niku. Sakura Niku. Nah, kalau misalkan secara harfiah itu diartikan sebagai daging sakura. Iya enggak sih? Iya. Kita temennya Naruto sebelah. Jadi itu sebenarnya bukan daging yang bukan daging Sakura sih Iya, sebenarnya, tapi tapi sebenarnya itu adalah daging Kyuubi. enggak. Jadi Sakura Niku itu adalah daging kuda. Oh. itu mana ya? Nah, kenapa dibilang daging Sakura Niku? Iya. Karena pada zaman dahulu itu, pada zaman Edo ini apa sih namanya, dagingnya berwarna mirip sakura sehingga disebut Sakura Niku. Dan asal kedua tuh jadi zaman Edo dahulu tuh ada peraturan kayak buat makan daging-dagingan. Karena zaman dahulu ke Buddhismenya itu kan kuat sekali. Jadi nggak bisa makan daging-dagingan, jadi mereka terpaksa makan daging kuda secara sembunyi-sembunyi. Jadi di istilah ya disamarkan dengan ngomongnya Sakura. Tapi itu diapain itu dagingnya? Diasap atau Tapi digoreng? sebenarnya Sakura Niku tuh bisa di berbagai macam hal. Bahkan daging kuda ini bisa dimakan secara mentah jadi sashimi. Bisa tuh. Ya. Dan menurut Anda nih, Dan ini tuh disebutnya bashimi. oh bashimi. Bashimi. Oke, menurut Anda nih, Anda kan udah lulus ilmu gizi kan? Amin, Anda, kan? alhamdulillah. Udah lulus kan? Udah wisuda kan? Iya. Itu kan dengan daging sapi sama kuda itu bagusan mana itu? Sebenarnya bagusan daging ini sih, daging apa sih namanya, daging sapi. Daging sapi. Kenapa gitu? Proteinnya Apakah lebih mengandung sesuatu di daging kudanya? enggak sih, kalau misalkan daging kuda sebenarnya lebih alot aja karena ototnya lebih banyak daripada daging sapi. Tapi vitaminnya sama aja. sama hampir aja. Tapi Emang ada vitamin apa aja? Pak. Kalau kuda itu lebih banyak protein sih. Saya tanya Baru saya. Kalau daging-dagingnya kebanyakan protein sih kalau. Oh, protein. Oke. Jadi Ada vitamin A, B, C, enggak ada. lebih Sing, sedikit, iya. nggak terlalu banyak, tapi proteinnya lebih menonjol. Oke. Ini saking cintanya sama matematik dibikin Oh, iya. ribet lagi. Nah Sakura Niku ini juga biasanya dijadikan sushi selain jadi bashimi tadi, dan juga dimakan bersama dengan natto. Natto ini kedelai busuk. Fermentasi kedelai Iya. lah. Salah satu jenis fermentasi kedelai selain tempe Iya. adalah natto. Itu yang Natto. dibungkus pakai jerami bukan sih? Ya itu pakai jerami, terus kayak berlendir gitu. Iya. Mungkin kalau di Indonesia kurang suka karena baunya cukup Iya. menyengat. Itu itu dimakan sama sama daging bashimi tadi. Bashimi tadi. Dalam kondisi mentah juga. Emang natto kan mentah, Pak? Iya, maksudnya Iya. Mentah sama mentah gitu. Daging Iya, yang mentah iya. tadi diolesin ke natto. Enggak, terus kayak dimakan. beda-beda. Jadi habis makan baru makan nattonya gitu. Kalau Oh, kayak oke. natonya kayak sayurnya, Iya. bashimi itu daging apa laweh. Ya, ya. Yang pertama tuh Sakura Niku. Yang kedua ada namanya Odoridon. Odoridon. Odoridon kalau misalkan secara artinya langsung itu adalah don itu kan mangkuk gitu. Iya, don. Kayak Mangkok. gyudon, kayak Mangkok nasi daging. nasi daging atau apa. Jadi kalau Odoridon artinya tarian. Odori artinya tarian. Iya. Jadi ya sebenarnya tuh Tarian mangkok. itu Indonesia, Pak. Iya. Enggak, ini piring. Tari piring. Iya, tadi katanya don mangkok, Iya. terus odore Ini- nari. Sebenarnya adalah suatu nasi yang di atasnya tuh ada topping yang berupa tarian. Enggak. Tapi sebenarnya tariannya itu enggak. Sebenarnya tariannya itu sebuah sotong. Enggak, gini. Iya nih. Mangkok nih. Nah, Diisi nasi. Ya. Diisi sotong. Sotongnya nari di atas nasi. Nah, iya itu Atau gimana sih? Itu yang jadi masalah. Jadi sotongnya gitu tuh
sotong udah mati, tapi Ya mana ada sotong masih hidup dimakan. ada di Korea sotong itu nanti dimakan. kamu harus dimakan. bikin klarifikasi karena baru makan gurita yang kabarnya udah mati. Oh iya. Oke. Itu ada sotong ini. Jadi bagian kepalanya sudah dibelah, enggak dibelah juga. Jadi cuman setengah dibelah. Dibeset. Nah, setelah itu dia tuh karena masih baru banget, fresh banget dibunuh. Jadi masih beberapa syarafnya masih ada yang aktif. Oke. Setelah itu kena habis itu dikasih soyu. Soyu itu kecap Soyu itu asin. kecap asin. Dan itu akhirnya bergerak-gerak sendiri karena kena reaksi sama Soyu. garam di soyunya itu. Itu menurut ilmu Enggak ada sih, Pak. Oh, enggak. Itu lebih antara hubungan soyu dengan menggeliat-geliat itu gimana? itu syarafnya kayak pernah ngeliat cacing kena garam? Ya, Seperti itu. Tapi apakah itu sehat Ki? iya. Sebenarnya kalau misalkan masih ada kecenderungan bahwa itu bisa ada kontaminasi dari bakteri juga karena itu kan belum tentu bersih Oke. dan Dan itu untuk masih mentah. nilai gizinya Ya sama, Pak. sama. Sama-sama. Proteinnya banyak, tinggi. Tapi ini mungkin ini kalau sobat kreatif berani aja makanya karena kalau sobat kreatif cari di YouTube itu banyak banget yang memperlihatkan bahwa kelihatan benar-benar masih hidup padahal sebenarnya sudah mati. Tapi kan itu kan tadi bagian kepalanya ya. Dan itu masih ada sarafnya. Itu enggak kecampur sama darah ikannya atau Enggak, ini cuma sotong doang. sotong. Sotong apa cumi sih? Cumi ya. Sotong itu cumi. Cumi kan? Squidward. Cumi gede. Cumi gede. Cumi iya, yang iya. gede namanya sotong. Nah itu. Terus Itu Itu yang cumi kedua. yang sok ketahu hingga kepalanya membesar. sombong. Besar ya. kepala, Iya. ya jadi namanya soto. Sotong Cumi ya. yang gede. Nah, Sotong lu. sotoy, Pak. Arahnya Ya, ke itu sana yang kedua aja. nih. Yang ketiga, ini ada Shirowo no Odorigui. Aduh, Apa susah tadi banget namanya. Namanya? Shirowo Shirowo no Odorigui. no Odorigui. 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 Nah, Oke. jadi Shirowo itu ada satu macam ikan namanya es gobi. Mungkin kalau Indonesia ikannya kecil-kecil kayak ikan teri. Nah, sedangkan odoriguinya tuh hampir sama dengan odori kan menari. Dan guinya tuh maksudnya dimakan atau bisa dibilang artinya tuh makan hidup-hidup. Nah, jadi kalau misalkan ini tuh jadi kayak sukemono atau tambahan ketika para karyawan di sana tuh sedang minum-minum nomikai. Jadi tepatnya di prefektur Fukuoka, tapi nggak tahu pasti kapan dimulainya nih. Jadi si ikannya itu selain cara makannya kan masih hidup nih. Ya. Itu nggak langsung ditelan tapi biasanya tuh dicelupkan ke shoyu dulu atau dicemplungkan ke dalam sake. Jadi minum sake sama ikannya. Nah, sensasi menari-nari di tenggorokan itu makanya kenapa dibilang odorigui atau makan hidup. Itu menari-nari tenggorokan. Misalnya hidup di lambung gimana? Kan lambung pH-nya tinggi, Pak. Oh, pH-nya tinggi. Iya. Oke, kirain siapa tahu bisa Mati. berenang di lambung gitu. Bahaya juga. Logik Pak, logik. Kayak ini ya perut ikan hiu ya. Iya kan bayi Iya. ikan hiunya kan Hiu makan kan hidup di Di lambung. perutnya hiu. Beda. Iya. National Geographic. Iya dong. Pinocchio. Oh, Nabi Ya. Yunus deh yang dimakan ikan paus. Ya kan gitu. Kan masih beda, hidup. Pak. Kan masih hidup. Heeh. Ya, berarti pH-nya kurang tinggi. Kurang. Itu pH-nya yang Makasih. tinggi itu berapa biasanya? Kalau nggak salah 3, aku lupa. 3 antara 3 atau 2 gitu. Itu pH itu apa Gi? Production Tingkat house. keasaman. Oh, tingkat keasaman. Kirain production house. Itu tadi yang keempat. Tanya dulu. Itu Tiga. Apa? makanannya itu makanan resto kah atau makanan pinggir jalan? Ini pinggir jalan. Pinggir jalan. Jadi kan kalau misalkan di Jepang sana kayak ada angkringan. Aku lupa ada sebutannya apa. Tapi itu menjual Warung. sake. Jadi itu tempat untuk minum-minum di sana karena kebanyakan dari salaryman biasanya itu setelah pulang kerja tuh nggak langsung pulang tapi minum-minum dulu sama teman-teman kantornya atau disebut dengan nomikai. Habis itu baru pulang ke rumah. Oke. Berarti Dengan keadaan makanan pinggir jalan ya. Bukan makanan Kayak mewah. teman-teman makan lah. Ya. Jadi, nah itu yang ke
Tiga. Ini yang keempat. Ini mungkin yang paling dua terakhir itu ada paling normal. Jadi yang keempatnya ada oyakodon. Oyakodon itu cukup menarik. Kenapa? Karena namanya itu oyakodon atau bisa dibilang orang tua dan anak dalam satu mangkok. Apa itu? Jadi oyakodon itu adalah don atau mangkok rice bowl di mana isinya tuh ada telur dan ayam. Karena anak dan orang tua jadi dalam satu ayam dan telur. Ayam dan telur sama nasi. Nasi anget. Itu dicampur kecap jadi nasi goreng tuh. Tapi ini lebih enak, Pak. Yeah. Lebih enak. Jadi sebelumnya tuh cara masaknya telur ayam dulu dioseng dulu, habis itu dikasih soyu, dikasih bumbu lain-lain, dimasukin telurnya mentah. Telur mentah, habis itu masak sebentar, habis itu dituang di atas nasi panas. Itu oyakodon. Nah, ini ada lagi nomor 5, ada sukimi udon. Sukimi ini kalau misalkan diartikan melihat bulan. Jadi suki itu artinya bulan dan mi itu diambil dari mite itu melihat. Jadi kenapa dibilang melihat bulan? Karena di sini tuh makan udonnya dengan tambahan telur yang masih mentah. Itu kuningnya saja. Jadi karena masih bulat kelihatan seperti bulan. Kenapa nggak matahari? Ya, kan padahal warnanya kuning. Entahlah rasanya bulat. Mungkin karena berkilauan. Siapa yang kuat ngelihat matahari lama-lama? Tapi itu beneran telur mentah atau mentah. kan kadang anak ada kan yang telur yang mungkin kuningnya masih setengah matang lah kalau setengah matang. Enggak, kalau ini benar-benar mentah. Benar-benar mentah. Karena sebenarnya kalau di sana telur sendiri berani dikonsumsi karena perawatan ayamnya di sana juga lebih bagus daripada Indonesia. Berbeda sama sini sih ya. Beda banget. Ada tanggal kedaluarsanya ya? Iya, ada kadar kadaluarsa. Kalau di sini beli di warung seperempat tahu udah dari kapan. Yang penting enggak bau lah. Iya. Kalau di sini telur bisa buat jamu sini mah. Oh iya. Telur kampung. Ayam kampung sih tapi. Kalau sana enggak tahu. Tapi kalau di sana kan mungkin perawatannya beda. Jadi ayam kampung udah enggak ada. Jadi ayam kota di sana. Layak aja lah, bisa langsung dikonsumsi lah ya. Banyak yang dikonsumsi. Jadi sebenarnya banyak juga selain yang menggunakan telur mentah itu kayak tabago kake gohang juga nasi cuman ditambahin telur doang. Nasi, telur, soyu, terus tambah umeboshi kalau suka. Oke. Terus itu makan nasi mentah. Nah, terus ada yang terakhir nih, namanya itu shirako. Ini hampir sama, ada anak-anaknya juga sih. Kalau secara harfiah tuh namanya anak putih. Iya, shirako. Shirako dia dari shiro atau putih dan ko tuh dari anak-anak. Jadi kalau dilihat sekilas tuh di dalam bentuk sushi, dalam bentuk sushi gunkan atau kayak yang ada sebelah di pinggirannya tuh kalau sobat kreatif ada nori. Iya. Itu namanya gunkan. Di atasnya tuh sebagai toppingnya itu ada shirako. Apa itu shirako? Dia tuh bentuknya seperti usus atau otak, tapi sebenarnya bukan. Jadi ini tuh merupakan kantung sperma dari ikan. Oh. Itulah kenapa dikasih nama shirako. Anak putih. Iya. Dan itu kebanyakan itu ada diambil dari ikan kod. Oh. Jadi ikan apa? Ikan kod. Ikan COD. Ikan kod. Jadi biasanya tuh dijadi hidangan topping sushi atau bisa juga dikukus atau digoreng. Tapi kalau misalkan sobat kreatif jangan berpikiran ini kantong sperma dulu, tapi berpikiran ini makanan dulu deh. Iya. Iya. Pokoknya salah satu anggota tubuh ikan lah. Nah, ya, kayak makan telur ikan. Iya. Kan sama aja sebenarnya. Iya. Jadi teksturnya tuh lembut dan juga apa ya? Nggak terlalu amis ikan kalau apabila di makan mentah, tapi tekstur rasanya mungkin sejenis sama telur ikan. Nah, itulah 6 makanan yang namanya unik dan beberapa sulit ditemukan di Indonesia. Gitu. Yes. Ya kenapa sulit? Karena nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Contohnya ini deh bashimi, emang ada orang Indonesia yang mau makan? Tapi mungkin kalau nggak dikasih tahu ini bahannya apa, kayak dimakan aja deh. Iya, kayaknya enak aja. Asal nggak dikasih tahu ya. Ya, asal nggak dikasih tahu. Iya, kayaknya semua orang sih kayak gitu. Biasanya kalau kita ini makan apalagi gratis. Lapar gratis lagi. The best. Ya, oke. Oke. Menarik ya. Iya. Menarik. Iya, sama aja kayak kita
bakso torpedo gitu kan, ya kan? Ya ternyata bahannya kan seperti itu gitu loh. Kita nggak tahu, tapi ternyata waktu dimakan enak gitu aja. ya. Yuk, ya kayak paling gampang kayak sate lah. Kalau kita nggak mengikuti proses dari awalnya dari yang masih hidup, terus kita menguliti lain sebagainya, harus motong dan lain sebagainya, pasti kita ngerasanya itu nggak enak banget. Tapi kalau kita udah pesen udah jadi, kita makan enak. Yuk, Bodo amat sama prosesnya lah. Tapi kalau misalkan buat Sakura Niko sendiri mau cobain nggak? Sakura Niko itu dari apa? Yang daging kuda. Kalau nggak salah daging kuda tuh di sini ada sate. Tapi sate kan. Cuma emang seratnya emang lebih kasar Tapi dibanding sapi sih. Tapi biasanya nyarinya yang apa? Kuda muda. Apa ya? Juga iya, kudanya yang masih muda. Kalau yang udah narik dokar ya. Ail. Makin alot. Makanya biasanya ototnya udah kuat. Biasanya kuda-kuda yang masih muda itu yang si sate. Kuda Sumbawa ya. Lebih parah lagi, Pak. Itu buat lari. Buat pacuan disuruh sembelih. Yang udah nggak bisa berlari, wah ini udah saatnya nih lah. Gitu mah. Itu udah alat, pada lebih alot tuh. Di pesto dulu biar enak. Dikasih nanas. Oh iya, itu biar empuk ya kabarnya kayak gitu ya. Cuma jangan salah, jangan daging sapi dikasih nanas lah. Di sate lagi. Iya, di sate. Mungkin kudanya harus makan nanas kali ya. Biar empuk ya. Itu langsung lembek dong. Langsung berasa nggak ada tulangnya itu. Aduh, bukan atletis tapi glember-glember ya. Aduh, oke lah itu dia berarti bahasan kita untuk kesempatan malam hari ini ya. Di Japan On Pro 2 edisi hari ketiga di bulan September. Oke, itu dia Sabaratif ya. Seperti tagline kita, Kenali budaya Jepang dan cintai budaya Indonesia.